Semenjak kejadian itu, Om Sony membuat peraturan. Aku tidak diperbolehkan lagi bekerja dan kuliah olehnya. Tapi, aku tidak lagi takut kepadanya. Aku melawan dengan segala kekuatan yang aku punya. Aku tidak lagi peduli dengan sikap mama yang tidak berpihak kepadaku. Di depan mama, aku malah terangan membantah apapun kata-kata atau keputusan Om Sony yang kurasa merugikan diriku. Pagi itu, "Mau kemana kamu, Shanum?" Om Sony menegurku ketika aku akan berangkat ke kantor. Aku sudah 2 hari libur semenjak keributan di kantor 3 hari yang lalu. "Ya kerjalah," jawabku singkat namun akurat. "Hei, aku sudah melarangmu untuk keluar rumah. Aku tidak mau kamu kembali mempermalukan keluarga," ucapnya sok bijak. Mama yang sudah bersiap berangkat ke toko memperhatikan sikapku. Pandangan matanya dingin dan terlihat tak acuh. Masa bodoh. Tanpa mengindahkan ucapan Om Sony, aku terus memakai sepatuku. Lelaki itu sudah berkacak pinggang di depanku. Aku acuh. "Hei, kamu dengar nggak kalau aku tidak mengizinkan kamu keluar?" Ia berteriak kencang. Biji matanya membulat dan hampir melompat keluar dari rongganya. "Yang berhak kau atur adalah istrimu, bukan aku," tantangku sadis. Balik menatapnya tajam. Aku berdiri setelah memakai sepatuku dan siap untuk berangkat kerja. Aku merasa jiwaku terlahir kembali menjadi jiwa yang lebih tangguh dan kuat. "Kamu memang tidak bisa diatur," bentak mama, ikut memarahiku. Aku menoleh kepada mama. Hatiku berontak jika harus menyakiti mamaku. Namun, tindakan keras dan tegasku sangat diperlukan saat ini. "Maaf mama, aku harus melawanmu," desah sedihku di dalam hati. Ku dekati mama dan kurapatkan tas yang kusandang di bahu ke tubuhku. Tergantung aturan apa yang mama terapkan kepadaku. Kalau aturannya benar, aku akan turuti. Tapi kalau aturan yang merugikan, maaf, aku tidak mau. Bantahku berani. Mata mama semakin membesar memandangku. Aku yakin ia terkejut dengan segala perubahan sikapku. "Maafkan aku mama." Kembali aku membatin di dalam hati. Hatiku sebenarnya sangat perih karena harus menyakiti wanita yang sangat aku hargai dan sayangi. "Shanum," Om Sony membentak. Kutoleh wajahnya dengan pandangan sadis. "Apa?" bentakku juga tak kalah keras. Om Sony juga terlihat kaget dan tersurut 1 langkah ke belakang. "Kamu tak hentinya memalukan keluarga. Sudah cukup Shanum," ia berteriak kembali. Pagi itu menjadi riuh karena pertengkaran kami. "Malu katamu? Apakah kau masih punya urat malu? Shanum, jangan kurang ajar." Mama kembali membentakku. "Diam mama, lebih baik mama mencari psikiater untuk berkonsultasi, agar pikiran mama jernih." Suaraku pun tak kalah tinggi. "Kamu pikir mama gila, ha?" "Bukan hanya gila ma, tapi tergila-gila," jawabku pedas, lalu meninggalkan mereka berdua. "Hei," Om Sony berteriak, lalu bergegas menghadang jalanku. "Jangan sampai aku berbuat kasar kepadamu," sambungnya mengancam. "Masuklah kembali ke kamarmu," perintah Om Sony sambil menunjuk arah kamarku. Siapa dia kok berani-beraninya memerintahku? Hatiku makin panas. "Berani kau kasar lagi kepadaku, maka tempat tidurmu kupindahkan ke penjara." Hardikku tanpa rasa takut, balik mengancam Om Sony. "Minggir." Kutabrak tubuh Om Sony hingga ia terhuyung ke samping dan aku langsung menuju sepeda motorku, kemudian melaju menuju kantor. Orang stres sudah masuk kantor." "Udah jinak belum ya?" celutukan Rifda dan Rani langsung menyambutku begitu aku menduduki kursiku di kantor. Kutoleh wajah mereka dengan garang. Rahangku mengatup dan tangan mengepal. Entah mengapa aku menjadi sangat pemarah, bahkan kuat sekarang. Kedua kurcaci yang bersahabat itu terlihat agak ketakutan melihat pandangan geramku. Mereka berlalu sebelum aku memberikan respon proaktif selanjutnya. "Sekali lagi kalian menghinaku, makan kalian hidup-hidup," ancamku, tapi hanya dalam hati. Kulanjutkan pekerjaanku hingga tanpa terasa waktu istirahat siang sudah datang. Aku berkemas dan bersiap menuju kantin untuk mengisi lambungku yang mulai bernyanyi. "Shanum," suara Aldian menyapa ketika aku berjalan di koridor menuju kantin. Aku menoleh kepadanya, dan wajahnya nampak ragu untuk mendekatiku. Ku berikan senyuman. Aldian juga kemudian tersenyum dengan wajah lega. "Boleh aku bareng kamu?"
Tanyanya hati-hati. Perlahan ia mendekatiku. Ayo, jawabku singkat, namun mampu membuat Aldian sumringah. Kami berjalan beriringan. Dari jauh, aku melihat Rifda memandang dengan muka masam. Aku tahu Rifda menaruh hati kepada Aldian. Tapi entah mengapa, Aldian tidak meresponnya. Padahal, Rifda adalah gadis yang cantik, walau judes, dan punya jabatan mentereng di kantor ini. Apa mungkin sifat judes Rifda yang tidak disukai oleh Aldian? Kamu segaran hari ini, Shanum, komentar Aldian ketika kami sudah jalan berbarengan. Jantungku berdebar kencang setiap kali Aldian memujiku. Namun aku sudah berjanji, di dalam hatiku, tidak akan merespon terlalu jauh perhatian Aldian. Aku merasa tidak pantas lagi untuk berharap kepada Aldian. Aku sudah kotor. Alhamdulillah, aku sudah mendapatkan diriku yang sempat hilang. Aku tertawa renyah. Kening Aldian berkerut. Namun tak lama kemudian ia ikut tertawa renyah. Aku tahu ia menjaga ucapannya agar tidak menyinggung perasaanku. Aldian memang laki-laki yang sangat perhatian dan peka terhadap perasaan wanita. Duh Aldian, semoga kamu mendapatkan gadis yang lebih baik daripada aku. Batinku menjerit. Duduklah Shanum, kamu mau makan apa? Biar aku pesankan. Aldian menarik sebuah kursi plastik yang ada di kantin dan mempersilahkan aku duduk. Aku mau soto pakai nasi, jawabku yang langsung disambut anggukan oleh Aldian. Ia langsung berjalan menuju rak makanan dan terlihat tengah memesan beberapa menu makanan. Sudah waras kamu Shanum? Udah bisa move on dari papa tirimu ya? Hei, aku menoleh kepada pemilik suara yang barusan mengejekku. Wajah Benny terpampang di hadapanku. Ia cengengesan sambil menggaruk-garuk kepalanya. Kuangkat tanganku dan kuluruskan jari telunjukku menghadap wajahnya. Kalau perempuan banyak omong, aku masih bisa maklum, karena perempuan memang dipercaya mempunyai dua mulut. Namun kalau laki-laki yang banyak bacot, maka aku yakin bahwa burung telah salah hinggap di balik celananya. Ungkapku pedas yang langsung membuat wajah Benny memerah. Aku tidak tahu dari mana aku menemukan kalimat pedas itu. Biasanya aku memiliki kepribadian pendiam dan tertutup. Beberapa orang yang mendengar ungkapanku tertawa, entah menertawakan aku, entah mengejek Benny. Masa bodoh. Ada apa bro? Aldian datang menepuk bahu Benny yang tengah menggaruk-garuk kepalanya yang pasti tidak gatal. Benny menoleh kepada Aldian dan berkata, kamu yakin mau dekat sama cewek ini? Sorry bro, kelihatannya si Shanum sudah mulai tidak waras. Yuk, OTW, cari cewek lain, ucapnya kepada Aldian. Aldian bukannya terpengaruh, namun malah tersenyum. Pesanan datang. Aku tidak terlalu menggubris percakapan Benny dan Aldian. Aku langsung bersiap untuk menyantap hidangan makan siangku. Ya sudah, OTW lah. Semoga dapat cewek baik-baik ya. Kudengar Aldian menjawab sambil mengekeh. Ia menepuk pelan bahu Benny, dan kemudian Aldian duduk di hadapanku dan mulai menikmati makanannya. Apakah makanannya enak? Tanya Aldian kepadaku tanpa memperdulikan Benny yang masih saja berdiri di samping meja kami. Enak seger, jawabku melempar senyum ke Aldian. Sesegar wajah kamu. Celutuk Aldian membalas lemparan senyumku. Benny menghentakkan kaki, lalu berlalu meninggalkan meja tempat kami makan. Kami berdua mengekeh. Bagaimana kuliahmu? Aldian mengganti topik percakapan. Ia tahu aku sedang kuliah, walau hanya ikut jalur universitas terbuka. Baik, insya Allah 2 tahun lagi wisuda. Jawabku optimis. Bagus, kamu memang harus tetap bersemangat, walau apapun yang terjadi. Hidup memang berat, dan semua orang punya masalah sendiri-sendiri. Tapi kita juga harus punya cara dan trik sendiri pula untuk mengatasinya. Aldian seperti menasehatiku. Dirinya memang 3 tahun lebih tua daripada aku, dan ia sudah berhasil mencapai gelar sarjana. Iya Al, aku akan berusaha keras, sahutku lirih. Aku segera menyusun sendok dan garpu di atas mangkok, karena aku sudah menyelesaikan santap siangku. Lambungku yang tadi bernyanyi kini telah sunyi. Shanum. Iya Al. Aku menatap wajah tampan Aldian. Bolehkah kita saling berbagi beban pikiran? Aldian balik menatapku setelah melempar sebuah pertanyaan. Ayo balik, jam istirahat hampir habis. Aku mengelak halus sembari berdiri dari dudukku.